yang sering kita dengar dari para ahli bid'ah hadis ini, yaitu iyyakum wa muhdatsatul umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi tidak ada kulla dhalalatin finnar, langsung fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nah, sekarang apa itu perkara yang baru? Apa itu bid'ah? Jadi bid'ah itu Bapak Ibu adalah artinya bukan sesat. Bid'ah itu artinya perkara yang baru. Kemudian dalam hadis ini Nabi kita Muhammad mengatakan kulla bid'atin dhalalah, setiap yang baru itu sesat. Apakah ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sebagaimana dikatakan yang tidak dilakukan Nabi Muhammad adalah sesat? Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah katakan, dan aku jadikan daripada air setiap sesuatu itu hidup. Aku jadikan setiap sesuatu itu hidup dari air. Coba lihat, apakah setiap sesuatu itu semuanya Allah ciptakan dari air? Tidak. Sama-sama pakai kalimat kul. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ada kulla di situ. Allah juga sebutkan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku jadikan daripada air segala sesuatu itu hidup. Fa inna kulla bid'atin, sungguhnya segala sesuatu yang bid'ah itu dhalalah, itu sesat. Apakah bisa kita artikan semuanya? Kenyataannya tidak. Dalam ayat tersebut Allah katakan aku jadikan segala sesuatu itu hidup dengan air. Tapi nyatanya tidak. Lalu lantas berarti Allah salah? Bukan Allah salah. Maknanya setiap daripada kalimat itu memiliki makna masing-masing, tergantung diletakkan di mana kalimat tersebut. Nah, seperti di sini bisa kita pahami ternyata kullu itu, kalimat kullu atau kulla, kalau diterjemahkan dengan buka kamus bahasa Arab Indonesia, kulla itu artinya semua atau segala sesuatu, itu kulla. Apakah ini paten? Apakah mutlak kulla itu artinya pasti semuanya? Tidak. Buktinya mana? Ya ini ayatnya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ternyata ada makhluk Allah yang Allah ciptakan bukan dari air dan hidup. Siapa mereka? Iblis, setan. Apa kata iblis di saat Allah usir iblis dari surga? Khalaqtani min nar. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api. Iblis bukan dari air. Kalau kita manusia dari cairan, dari air sperma. Tapi kalau iblis bukan, iblis diciptakan dari api. Sehingga para ulama ahli bahasa mengatakan bahwasannya lafadz kulla tidak 100% artinya selalu semua. Lafadz kulla tidak mutlak artinya selalu semua. Terkadang juga berarti sebagian. Terkadang juga berarti sebagian. Nah, berarti kalau iblis Allah ciptakan dari api, berarti lafadz kulla yang Allah katakan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kullanya berarti sebagian. Aku jadikan daripada air itu sebagian hidup. Aku jadikan sebagian makhluk hidup ini, aku ciptakan mereka dari air. Tidak semuanya. Karena apa? Iblis bukan dari air. Iblis dari api. Ini dalil pertama untuk menangkal pemahaman bahwasanya setiap yang baru itu bid'ah. Dari sinilah kemudian dibagi oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, ada yang namanya bid'ah dhalalah, ada yang namanya bid'ah hasanah. Kalau ada yang mengatakan oh bid'ah itu tidak boleh dibagi-bagi, kalau tidak boleh dibagi-bagi, ayo
yang konsekuen dengan apa yang dikatakan. Kalau kita katakan, kalau Anda mengatakan oh bid'ah itu tidak boleh dibagi, ya sudah, tidak boleh dibagi total, tidak boleh dibagi dalam urusan apapun. Nah, ini bahasa yang muncul di saat kita ahli sunnati wal jamaah, para ulama-ulama kita membagi bid'ah, ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah, ada yang mengatakan bid'ah ya bid'ah. Nabi tidak katakan di situ wa inna kulla bid'atin dhalalatin dhalalatun. Tidak. Nabi katakan fa inna kulla bid'ah, setiap yang baru sesat. Nah, sekarang logikanya, di saat Anda belajar kemudian atau mungkin Anda memanfaatkan daripada dunia ini untuk urusan-urusan agama, mungkin streaming atau mungkin cara majelisannya tidak seperti cara majelisannya Nabi Muhammad, ada yang duduk di di kursi semuanya, sedangkan mungkin sahabat dulu belajarnya seperti ini, atau mungkin kendaraan yang digunakan ke majelis. Lah itu kan semuanya berbeda dari zaman Nabi Muhammad. Oh itu kan urusan dunia, lo katanya tadi tidak boleh dibagi. Ya, kalau tidak boleh dibagi, ayo yang konsekuen, jangan dibagi sama sekali. Lah ini urusan kita ahli sunnati wal jamaah membagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Kata mereka tidak boleh dibagi, sedangkan mereka membagi bid'ah itu ada bid'ah dunia, ada bid'ah akhirat. Sedangkan Nabi Muhammad juga tidak mengatakan di sini. Fa inna kulla bid'atin ukhrawiyatin, tidak ada seperti itu. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nah, ini menunjukkan kalau lafadz kul ini berarti sebagian, dan bukti yang nyata yang terjadi dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari Nabi itu salat berjamaah, Nabi jadi imam. Begitu bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, Nabi biasa mengajarkan zikirnya yang seperti kita baca setiap kita habis bangun dari rukuk, Rabbana lakal hamdu, itu sampai akhir. Tiba-tiba ada satu sahabat yang berbeda sendiri bacaannya. Apa dia baca? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Biasanya kita baca Rabbana lakal hamd, ini sahabat bacanya beda sendiri. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Begitu selesai salat, Nabi katakan, siapa tadi